nama saya Andin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan intelektual anak. Nah, menurut psikologi perkembangan, tahap intelektual anak itu dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, salah satunya adalah tahap sensori motor. Nah, pada tahap ini biasanya dialami oleh anak usia 0-2 tahun. Pada karakteristik sensori motor ini, biasanya anak-anak itu belajar lewat koordinasi indera dan aktivitas motorik atau gerak tubuh. Ada salah satu cara agar anak dapat belajar lewat koordinasi indera, yaitu dengan menunjukkan soft contrast book seperti ini atau dengan buku bertekstur lainnya. Nah, pada soft contrast book seperti ini, sudah ada klaimnya di belakang, yakni soft contrast book didominasi oleh warna hitam dan putih yang mampu merangsang perkembangan visual, motorik, dan otak bayi. Nah, untuk buku ini sendiri diklaim cocok untuk anak usia 1-6 bulan yang hanya bisa melihat warna kontras. Nah, buku ini berbahan dasar kain sehingga aman untuk usia 0-2 tahun atau 1-6 bulan. Di dalam buku soft contrast book ini tidak mengandung banyak tulisan. Di dalam soft contrast book ini menunjukkan berbagai macam gambar binatang seperti gambar sapi, zebra, harimau, jerapah, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Aziza Tunisa Bestari dengan NIM B05210118. Di sini saya akan mereview buku anak yang berjudul Aku dan Kesukaanku. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang materi perkembangan intelektual pada anak. Tahap perkembangan intelektual pada anak yang kedua adalah tahap praoperasional yang mana terjadi pada anak usia 2-7 tahun, di mana tahap perkembangan ini merupakan tahap yang merupakan periode yang baik dalam membangun karakter seorang anak. Bacaan sastra yang cocok pada anak dengan karakteristik perkembangan anak pada usia 2-7 tahun adalah bacaan sastra yang didominasi dengan gambar, karena anak usia 2-7 tahun lebih suka dengan cerita bergambar dibandingkan dengan cerita yang hanya berisi dengan tulisan-tulisan. Kemudian pada buku yang berjudul Aku dan Kesukaanku, ini cocok untuk dikonsumsi oleh anak usia 2-7 tahun karena di dalamnya terdapat gambar-gambar yang sederhana tetapi memiliki makna yang bermanfaat bagi anak. Kemudian buku ini berisi tentang keseharian seorang anak yang mana dimulai dari saat ia bangun pagi, kemudian ia merapikan tempat tidur, dan kemudian dia menyempatkan diri untuk berolahraga, lalu ia melaksanakan kegiatan mandi dan juga menggosok gigi, kemudian yang terakhir sampai pada ia sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian di buku ini juga dilengkapi dengan bahasa Inggris di bawahnya, yang mana ini nantinya akan menambah pengetahuan bagi seorang anak. Lalu kemudian di halaman akhir di sini ada gambar yang mana bisa diwarnai oleh seorang anak yang nantinya imajinasi mereka akan semakin berkembang. Namun di tahap perkembangan ini juga perlunya peran dari orang tua dan juga pendidik di sekolah untuk membacakan buku cerita sambil menunjuk pada gambar yang ada pada teks cerita. Demikian, terima kasih. Saya Fran Muhammad Ismail. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap ketiga dari tahap intelektual anak, yaitu tahap rasional konkret, di mana di sini yaitu di umur 7-11 tahun. Di dalam tahap tersebut terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, anak dapat mengklasifikasikan masalah yang sederhana. Kemudian yang kedua, anak dapat membuat urutan angka yang dari kecil sampai besar dan sebaliknya. Kemudian juga anak dapat memecahkan masalah yang sederhana. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah buku, di mana buku ini cocok untuk anak umur 7-11 tahun. Dan di sini saya sudah membawa buku berjudul Semakin Afan yang Dermawan, di mana buku ini sangat cocok untuk anak berumur 7-11 tahun. Kenapa? Karena sesuai dengan implikasi yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, bahwa di buku ini terdapat cerita yang sangat logis, kemudian alurnya juga runtut. Kemudian selanjutnya di dalam buku ini juga terdapat gambar-gambar yang sederhana untuk anak bisa memahami cerita dengan mudah. Kemudian selanjutnya di buku ini juga bisa membuat anak memposisikan dirinya sebagai tokoh tersebut. Seperti di buku ini sang penulis bertujuan untuk agar anak itu bisa
memahami cerita Utsman bahwa dia itu sangat dermawan seperti itu. Kemudian di buku ini diceritakan bahwa ada dua orang anak di mana sang adik itu sangat pelit kepada kakaknya. Kemudian ayahnya menceritakan cerita tentang Utsman bin Affan ini. Beliau membeli sebuah sumur di masa dulu. Kenapa? Karena di masa itu sedang terjadi musim kemarau sangat panjang. Kemudian orang-orang Muslim itu membeli air kepada orang Yahudi. Kemudian karena kasihan Utsman pun ingin membeli sumur tersebut, tapi sang orang Yahudi tersebut menghargai dengan harganya sangat mahal. Tetapi karena Utsman adalah orang yang dermawan, jadi beliau langsung membeli sumur tersebut dengan harga yang sangat mahal, dengan tujuan agar orang-orang Muslim bisa meminum dan bisa menggunakan air dengan gratis seperti itu. Kemudian di akhir cerita sang ayah juga bertanya kepada sang adik yang tadi pelit, apakah sang adik tadi mau berbagi makanan kepada kakaknya. Dengan jawaban setelah mendengar tadi cerita dari Utsman, sang adik pun mau membagi makanannya kepada sang kakak, karena dia juga ingin menjadi orang yang dermawan. Dari tersebut diketahui bahwa sang adik tadi dia memposisikan dirinya sebagai tokoh Utsman karena dia sangat dermawan. Kemudian sang adik tersebut juga ingin menjadi dermawan seperti itu. Kemudian juga di buku ini juga dilengkapi dengan bahasa Inggris di sebelah buku bagian kiri tersebut. Di sini memudahkan sang anak juga untuk belajar bahasa lain seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Di sini saya Dewi Fatimah. Saya akan menjelaskan dan memberikan contoh buku apa yang cocok untuk anak usia 12 tahun ke atas. Sebelumnya, perlu diketahui teman-teman bahwa anak usia 12 tahun ke atas menurut teori psikologi perkembangan oleh Jane Piaget berada pada tahap operasional formal, di mana memiliki karakteristik sebagai berikut. Di antaranya, anak sudah mampu berpikir abstrak, anak sudah mampu berpikir secara teoretis, berargumentasi, dan menguji hipotesis yang mengutamakan kemampuan berpikir mereka. Anak juga sudah mampu memecahkan masalah secara logis dengan melibatkan berbagai masalah yang terkait. Nah, dari karakteristik anak pada usia 12 tahun ke atas, apa sih implikasi terhadap buku bacaan anak? Anak-anak pada usia ini paling tepat yaitu membaca buku yang menampilkan cerita dengan masalah yang bisa dipecahkan oleh anak. Di sini saya memiliki contoh yaitu buku Bawang Merah dan Bawang Putih. Dalam buku ini terdapat masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh anak, yaitu masalah jika kita berbuat jahat terhadap orang lain, kita akan mendapat balasannya. Seperti bawang merah dan ibu tirinya yang jahat kepada bawang putih, di akhir cerita dia mendapatkan balasan dengan tubuhnya yang memiliki sisik. Sedangkan bawang putih yang baik, dia mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, buku-buku cerita yang menampilkan alur cerita dan konflik dan tokoh yang lebih kompleks. Dalam buku ini terdapat alur maju mundur, terdapat konflik antara bawang merah dan ibu tirinya dengan bawang putih. Konflik antara bawang merah, ibu tirinya dengan bawang putih. Kemudian ada tokoh-tokoh yang kompleks, yaitu ada bawang merah, bawang putih, ibu tiri bawang putih, yaitu ibu kandung bawang merah. Kemudian ada pangeran dan ada ikan mas, yaitu jelmaan dari dewa. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.